nih guys buat teman malam. Kayak gini kurang lebih. Ada tisu nggak? Kang. Ya Allah, gue kira syuting di studio lebih baik. Kang, mungkin bisa di iniin Kang. Kan titik Ya, kalau ini pernah ada yang gambarin juga emang kayak gitu. Sama persis. Coba minta tisu. Mungkin Kang Nanda bisa di netralisir gitu Kang, kasih tiba dia mual atau apa. Oke, dia pahin, dihilangin dia tuh siapa itu? Yang tadi, sumpah aku parno loh. Kirain hari ini nyaman, enak, enggak juga. Jadi sosok yang ini tuh ngegangguin Dinar dari bulan Oktober. Dia pernah megang tangan juga kalau dulu tuh yang di bulan Oktober September itu yang pernah megang aku tuh tangannya tuh kayak bulu besar gitu. 2000 tahun kemarin gitu, 2019. Nah terus kesini kan aku pernah dibersihin. Terus tiba-tiba Februari ini datang lagi tapi bukan yang besar kayak gitu, kayak megang cuman bisa megang aku doang, tangannya kan udah kerasa kecil ya. Berarti itu udah beda sosoknya gitu. Cuman kalau yang itu ekstrim banget ngeganggu akunya. Sampai aku tuh mau show, aku tuh kan mau nge-DJ ya. Sampai aku nggak mau naik panggung karena badan aku tuh kayak disengat lebah, ngerti nggak sih? Hah? Serius? Disengat lebah seluruh badan, ngerti nggak sih? Kayak panas dingin nggak jelas. Tapi kalau aku nggak mau nggak show di rumah nggak gitu. Setiap mau naik panggung. Oh berarti itu dia ngegangguinnya cuma itu gimana tuh? Di sini ada simbol-simbol. Emang dia hitam, rasanya hitam. Cuma ini mematikan. Ini mematikan sekali. Coba simbolnya yang mana mungkin bisa kita tunjukin ini ke teman malam. Di sini ada simbol yang kayak ini coretan-coretan gitu ya. Itu simbol, itu emang dia nyakitinnya pelan-pelan. Itu wilayah Banyuwangi. Untuk pelakunya saya tahu siapa. Untuk yang ngebuatnya siapa saya juga tahu. Kenapa bisa disembuhkan di selatan? Ada paku-pakunya itu. Kalau di selatan itu di Sukabumi, itu wilayah Sukabumi kan? Sukabumi itu emang kebanyakan untuk penyembuhan. Cuma Sukabumi disantetnya itu wilayah mana dulu? Banyuwangi bisa ke selatan, bisa ke Kulon. Kulon tuh ke Banten. Nah sosoknya ini sangat kuat. Sangat kuat banget. Dia mukanya itu bukan muka kayak model ya. Nah, perbatasan Bali dan Banyuwangi di tengah-tengah kayak barong itu. gitu Ya. Aku merasa meriang. Nanti mungkin saya akan cleansing. Tadi emang sekilas emang untuk saya datengin lagi. Tapi dia masih ada nggak di sini Kang? Nggak, udah saya untuk itu. Kan emang ya Allah. Untuk sketsa itu mesti dipanggil kita sketsa supaya bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nah, tapi sekarang dia masih gangguin aku atau yang sekarang yang muncul baru-baru? Ini beda lagi. Beda ya? Beda lagi. Kalau sosok yang ini ada lah. Saya nggak bisa omongin. Cuma ini saya hanya manggil yang paling kuatnya aja. Kalau yang itu belum kuat. Oh. Tapi apa namanya tuh aku kayak terbata-bata gitu ya habis itu ya ngomongnya ya. Terus aku merasa apa namanya panas tahu. Tadi enggak, aku nggak demam ini. Nah mungkin dia ngegangguin lagi gitu Kang apa gimana? Enggak, tadi udah energi saya batasin emang. Kan Mbak siapa? Kang Dinar. Ini sebenarnya kalau aku sendiri yang berada di tengah-tengah, aku ngerasanya kalian semua terbata-bata. Bukan hanya Kak Dinar aja, apa aku doang? Kalau saya emang, aku ngerasa Kang Nana juga terbata gitu. Oh sketch saya soal ini emang agak susahnya bikin capek badan. Emang itu sosoknya gede banget. Mungkin yang di sini mungkin juga tahu. Mungkin bisa entah panas atau apa badannya, emang dia emang sangat kuat. Yaitu wilayah Banyuwangi. Pelakunya siapa? Ya. Pelakunya cewek cowok? Iya cewek cowok tuh Kang. Saya nggak mau omongin. Jadi penasaran ya. Jadi kepo ya. Kalau kita lanjutin lagi soal siapa pelakunya ini lagi. Jadi ntar suzon nanti malah suzon. Malah berantem lagi, ngirim lagi. Tadi kirimin lagi. Udah nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah. Kita nggak perlu tahu nggak. Kita nggak mau tahu kok. Nggak apa-apa. Ya, cuman orang setega itu ya. Iya.
Biarpun Itu kepo sih. santet ataupun pelet itu emang dua yang mematikan. Yang satu pelet mematikan hatinya supaya menyentuh kita banget. Dia nggak suka sama kita, dia pasti suka sama kita. Bahkan sampai ada yang gila ya untuk pelet. Itu ada di Kalimantan. Jadi itu pokoknya lebih ke perasaan lah ya kalau Ya, pelet. itu Kalau betul. santet, Kalau santet dia ada yang bisa langsung mematikan, ada yang pelan-pelan mematikannya. berarti ukuran santet tuh ada tinggi rendahnya gitu Oh bagaimana? iya, yang tinggi ada, sama yang paling bawah ada. Contohnya gini, kamu dibikin mati malam ini bisa. Oh iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Santet ini pada intinya tujuannya untuk mematikan Mbak Dian. Serius. Santet ini jadi emang niatnya yang utama untuk mematikan. Dan santet mulai aktif jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 Sore. Ya, Serius. mulai aktif. Tapi kerasanya tuh kan biasanya jam 1 gitu, jam Ya. jam 3 malam. Mulai menusuk ke badan itu jam 7 ke atas. Sampai sebelum subuh sampai itu. Iya, kalau aku tuh dulu bisa tidur tuh kalau udah ada terbit matahari. Kalau matahari belum terbit aku nggak bisa tidur. Ya. Itu Kesakitan terus. ya. Itu kenapa bisa mati ya itu. Soalnya badan itu sebetulnya sudah ada yang ditanam. Ditanam, Mbak. Jadi sosok ini dulunya itu dia modelnya badannya Mbak ya, badan dia model begini. Badan kayak gini-gini. Saya. Tuh. Itu yang bikin lama-lama mati. Kalau nggak cepet-cepet dibenahin, ya Allah alam deh, itu akan bisa lewat. Tapi jujur aku dari tadi coba dengerin doang obrolannya Kang Nanda sama Kak Dinar ya. Tapi malah aku sendiri yang ngerasa badan aku nggak enak. Apa maksudnya apa gara-gara yang diomong masih ada di sini gitu atau gimana gitu Kang? Jadi emang mungkin dia juga ada yang kepanggil. Ngerti gak sih merinding di belakang? Oh, Aku kayak gini-gini so, kayak sumpah padahal ini di bawah AC tapi jujur aku masih sampai mungkin bisa dilihat ini aku masih keringetan. Oh iya. Iya, keringetan ya. Parah keringetan telapak tangan aku sampai gak tahu emang pusing aja jadinya. Santet yang pada saat itu emang niatnya untuk mematikan Mbak Dian. Cuma emang pelan-pelan dia. Supaya nggak kelihatan bahwa gue meninggal disantet gue nih. Padahal Harus enggak. sakit dulu gitu. Berarti dia kena santet bisa tergolong yang paling tinggi gitu lah Kang. Ya lumayan. Oh, nah sosok apa yang paling kuat kalau untuk biasanya digunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu untuk melakukan santet atau guna-guna gitu? Banyak tahu Banaspati? Enggak, makanya dijelasin. Banaspati itu hantu yang model kayak api, yang kilat apinya. Sek. Nah, api itu akan ke tempat siapa yang dituju. Itu modelnya api Banaspati itu. Cuma kalau di Bali ada lagi. Di Bali itu leak. Masih banyak sih saya nggak. Oke, setiap daerah berarti ada sosoknya. Oh masih. Ini aku udah diem aja makanya aku nggak tahu mau ngomong apa sana. Aku pusing gitu terus nggak tahu nggak enak aja di belakang. Tapi Ya, aku berusaha lawan. Jadi sosok di lantai 2 studio kita itu ada sosok wanita. Aku berharap banget syuting di studio itu lebih aman daripada di luar, ternyata tidak. Tapi nggak kok, dia aman maksudnya untuk sosok itu. Maksudnya nggak ada yang mau jahatin aku atau Nggak. ini tangan aku masih keringetan Ya. lebih parah loh Kang. Itu ada sosok wanita. Tadi nggak tahu di lantai 2 mau nggak tahu sih. Tadi tiba-tiba datang Tapi dia ngisengin dia gitu. Maksudnya mau ya mungkin ya. Mungkin saya kelincing dulu aja kali ya. udah aku nggak bisa gerak sama sekali tuh. Ada apa nih? Iya loh. Itu keringetan tuh. Iya keringetannya banjir banget kayak bisa cuci tangan. Parah. Tapi pernah nggak sebelumnya kayak gini? Nggak tahu nggak enak badan aja tiba-tiba. Kalau aku cuma merinding doang, merinding terus hilang, merinding Ini hilang. dari Kang Ngerti aman nggak sih? nggak ada kan? Astagfirullah. Tapi kalau menurut aku emang biasanya kalau kita lagi ngomongin hal-hal serem kayak gitu ya, mereka tuh sadar, iya nggak sih Kang? Iya. Mereka tahu dan mereka penasaran biasanya. Tambah tuh? jahil kali ya. Gimana sih? Mungkin Kang Jadi Nanda bisa gini. lebih jelasin. Makhluk goib
Kalau kita omongin dia senang. Oh senang. Eksis. Bahkan dia akan menunjukkan intensitas dia ke kita. Gitu. Jadi kalau di apartemen aku itu Kang, jadi suka apa namanya tuh tiba-tiba si barang-barang suka jatuh-jatuh sendiri. Atau kadang-kadang nih barang yang aku taruh, aku tuh inget kan, aku tuh sering perasaan kemarin tuh aku taruh di sini kok hilang. Tiba-tiba pindah gitu. Pindah. Nah, itu aku gimana? tuh sengaja nih waktu sesekali aku taruh beneran, aku inget pasti di sini. Nanti tuh dia pindah nggak di mana gitu, yang kayak disembunyiin gitu. Jadi gini, untuk kasus santetnya Mbak Din, panglimanya itu sudah ada dia. Sudah ada di situ, tinggal dipanggil tuh sama panglimanya itu, hey ikut gua untuk nyakitin ini anak, kayak gitu. Maksudnya ada di mana dianya? Di sekitaran apartemen itu? Tempatnya Mbak Din. Ada. Cuma yang ini yang tadi saya sketsa itu sudah tidak ada di tempatnya Mbak Din. Cuma emang dia emang fatal untuk kalau misalnya Mbak Din nggak sampai sembuh, itu mungkin nggak tahu lah, Allah alam. Tapi kalau sekarang gimana Kang? Jadi untuk saat ini masih banyak yang ingin menjatuhkan Mbak Din. Tapi aku tuh nggak pernah jatuh sama orang, maksudnya nggak pernah nyenggol orang. Itu kita nggak bisa bilang kita nggak nyenggol ataupun siapa. Yang baik aja suka disenggol, apalagi nggak baik kan gitu. Nah, gimana untuk menjaga hal itu? Mungkin kalau yang muslim ya sholat lah. Kalau menurut aku sih daripada ya kita mau ngejain, maksud tuh kalau iri nih sama orang terus pergi ke dukun buat ngerjain orang itu kan itu keluar uang ya, mending si uang itu dipakai buat melangsungkan karirnya atau bisnisnya biar lebih besar daripada bayar dukun kalau menurut aku sih. Kalau menurut pikiran kita ya. Kalau aku lihat dari kasusnya yang tadi kita sudah bicarakan untuk teman malam semua yang dari tadi udah ngikutin, emang cerita Kak Dinar ini cukup serem dan menurut aku pesan yang mungkin kita bisa ambil adalah seperti ini. Kalau orang misalnya nggak suka, kayaknya lebih baik untuk dibicarain langsung lah ya, jangan sampai main kayak gitu karena itu pertama selain ngeganggu mental, mereka juga ngeganggu psikis, banyak yang dirugikan gitu lah kalau misalnya sampai meninggal, karena menurut aku itu kejahatan yang juga bisa berpaling kepada kalian juga gitu, kembali kepada kalian. Jadi kok bisa jangan kayak gitulah, perbanyak sholat ya, perbanyak ibadah, doa, berlaku baik aja sama orang. Ya semoga di luar sana nggak ada lagi kasus-kasus serupa yang menimpa orang lain seperti Kak Dinar ataupun teman malam semua juga bisa lebih baik lagi. Mungkin Kang Nanda mau nyampein pesan-pesan atau Kak Dinar juga menyampaikan pesan-pesan. Jangan sampai kita melakukan hal itulah, bakal menyakiti itu, hukumnya itu betul dilaknat sama Allah. Iya. Itu nggak ada ampunnya itu. Cuma ya itulah dijaga, maksudnya dijaga. Kalau misalnya yang agama non muslim mungkin gimana ini doanya. Kalau menurut Dinar sih kalau ada masalah kan biasanya kalau santet menyantet tuh gara-gara ada permasalahan misalkan. Kalau menurut Dinar sih daripada salah paham ya kayak gitu mending diomongin langsung karena kadang-kadang kita tuh kayak berbeda persepsi, berbeda pendapat, tiba-tiba memunculkan konflik. Padahal kalau diomongin mas sebenarnya ada titik ketemunya, ngerti nggak sih, ada titik terangnya. Kalau menurut Dinar sih cinta damai deh, nggak usah main santet-santetan, mendingan kita saling berbagi, apalagi lagi musim corona gini ya, kita saling mencintai, damai lah, nggak usah main santet-santetan lagi gitu. Kasian soalnya kalau sampai jatuh korban kan, dan itu bukan merugikan orang yang meninggalnya, kamu juga rugi dong, dosanya besar banget kayak gitu. Iya aku setuju banget karena berbeda argumen itu pasti, kita boleh berbeda pendapat, semua orang punya pendapatnya masing-masing, tapi bukan berarti kita tuh jadi salah paham gitu loh, bisa kok semuanya ketemu titik terangnya. Kalau gitu thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa untuk nonton episode-episode Cermis lainnya setiap hari Kamis jam 7 malam di MOP channel. Don't forget for like, comment, and subscribe. Ini gimana maksudnya? Ya nanti saya bilang. Oke, kalau gitu thank you banget buat semuanya. Ini di luar daripada dugaan. Kalau gitu aku Firlandira, Kak Dinar, dan Kang Nanda pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.